Konstruksi jalan ini adalah salah satu yang paling kuat di Jakarta. Karena apa? Karena ini adalah bekas landasan pacu pesawat Bandar Udara Kemayoran. Flight attendants, take off position. Ya, selamat bertemu kembali sahabat-sahabat semua bersama Bang Aris di channel On Road Indonesia. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat semua yang selalu mendukung channel ini untuk tumbuh dan berkembang lebih baik, berbagi informasi yang bermanfaat bagi masyarakat Jakarta, Bekasi, dan sekitarnya, serta masyarakat Indonesia. Di siang hari ini kita berada di Jalan Tanah Tinggi Barat, ya. Jalan ini jalan one way karena di seberangnya adalah jalan yang ke arah jalur sebaliknya. Ya. Di kanan kita itu adalah Kali Sunter namanya. Jauh sebelum adanya Bandar Udara Kemayoran, Kemayoran itu dulu merupakan tanah yang dimiliki oleh salah satu komandan VOC, ya. Komandan Belanda yang bernama Isaac de Ostal Saint Martin pada akhir tahun 1600-an menuju ke 1700-an atau sekitar akhir abad ke-17, ya. Ini Komandan Isaac nih punya banyak tanah, ya. Dia landlord di Pulau Jawa, ya, di Jakarta lebih tepatnya, ya. Yaitu Kemayoran, Ancol dia punya, Krukut juga, sama Cinere gitu, ya. Nah, hingga abad ke-20, ya, hingga abad ke-20 Kemayoran ini tadinya masih rawa sama area pesawahan plus area pemukiman penduduk, ya. Nah, tahun 1934, ya, karena kita masih dijajah Belanda, Belanda mendirikan sebuah bandara di Kemayoran ini, ya, dan diresmikan pada Juli 1940. Kemudian bandar udara ini menjadi bandar udara internasional pertama Indonesia dengan pesawat yang pertama kali mendarat itu adalah DC-3, ya, Dakota miliknya Douglas. DC-3 ini Dakota ini juga adalah jenis pesawat yang sama yang dibeli oleh penduduk atau masyarakat Aceh yang disumbangkan kepada pemerintah Republik Indonesia waktu itu Pak Soekarno, menjadi pesawat penumpang komersial pertama Indonesia dengan nama RI-001 Seulawah, ya. Nah, uji coba pertama pesawat yang ada di sini itu adalah dari Bandara Cililitan, ya. Bandara Cililitan itu kalau sekarang adalah Bandara Halim Perdana Kusuma, menggunakan pesawat DC-3 tadi. Jadi dari Cililitan diterbangkan pesawat ke arah Bandara Kemayoran dalam hal ini pada masa pemerintahan Hindia Belanda, ya. Dan pengelolaan bandaranya itu dilakukan oleh Kenil, ya, Kenil M, ya, atau Koninklijke Nederland Indische Luchtvaartmaatschappij. Maskapai, ya, itu adalah bahasa Belanda yang menjadi asal-usul dari maskapai, yang artinya sebenarnya perusahaan, ya. Jadi perusahaan penerbangan. Nah, Kenil M ini mungkin jadinya disingkat jadi KLM, ya. Mungkin teman-teman dan sahabat semua tahu bahwasanya perusahaan Belanda sekarang penerbangan Belanda yang KLM dalam bahasa Belanda atau dalam bahasa Inggrisnya Royal Dutch, ya, Airline gitu. Nah, kita sudah berada di jalan Benyamin Sueb-nya sendiri. Di kiri kanan itu, di kiri kita itu dibuat pembatas antara jalur cepat dan jalur lambat, ya. Kemudian sama halnya dengan yang di jalur sebelahnya, yang di seberang kita yang ke arah belakang. Nah, kalau lihat dari konstruksinya, ini merupakan jalan dengan konstruksi yang cukup kuat, ya, dibanding jalan lain di Jakarta karena sebelumnya sudah menjadi landasan pacu pesawat, ya, naik turun di sini dengan model persilangan landasan pacunya. Jadi ada dua landasan pacu modelnya bersilang, ya, yaitu barat ke timur,
kemudian dari utara ke selatan. Yang sekarang kita ini adalah landasan pacu dari selatan ke utara, dan kita sedang menuju ke arah utara. Jalan ini juga dipakai oleh banyak para pengguna yang bisa dibilang kurang bertanggung jawab karena dipakai untuk balap liar dahulu ya. Sekarang saya belum tahu kalau malam ya. Biasanya dipakai untuk balap liar. Jadi kualitas jalan ini tidak diragukan lagi ya, karena yang lewat di sini adalah pesawat. Pada tahun 1970-an ya, karena sudah dipakai oleh bangsa Indonesia untuk penerbangan ke luar negeri, jalur utama. Jadi tahun 70-an bandara ini sangat padat sekali ya, dan mulai difikirkan untuk mencari area bandara baru karena saking padatnya ini juga bandaranya berdekatan dengan Bandar Udara Cililitan atau Halim Perdana Kusuma yang berbasis militer ya. Nah, tentunya penerbangan sipil menjadi kalau cukup padat jadinya lebih sempit ya, karena militer juga melakukan penerbangan di sekitar Bandara Halim. Dari itu pemerintah ya merencanakan dan mulai membuat bandara baru ya di sekitar Cengkareng ya, dan kemudian diberi nama Soekarno-Hatta. Jalan ini diberi nama Jalan Benyamin Sueb karena jasa-jasa Pak Benyamin ya sebagai seniman Betawi yang cukup terkenal serta banyak berkontribusi kepada dunia seni nasional, khususnya seni Betawi ya. Jadi pemerintah DKI Jakarta waktu itu memberikan penghargaan kepada Benyamin ya, sehingga namanya diabadikan menjadi salah satu nama jalan di kawasan Kemayoran ini. Selain itu, kakeknya Benyamin Sueb ya adalah seorang yang disegani oleh pemerintah Hindia Belanda karena memang beliau adalah jawaranya. Kemudian Benyamin Sueb juga lahir dan besar di daerah Kemayoran ini. Jadi pemerintah DKI memberikan nama jalan ini berdasarkan beberapa pertimbangan dari yang sudah ada nilai sejarahnya, senimannya, dan kontribusi beliau kepada dunia seni nasional. Oke, kita sudah hampir sampai di ujung. Di sebelah kiri kanan kita ini adalah Wisma Atlet ya di Kemayoran sini, dengan ikon tiang-tiang yang tinggi di atas ini ya, di kiri dan kanan. Nah, jalan ini memecah dua, yang satu akan masuk ke tol ya, ke tol dalam kota menuju ke arah Pluit, dan yang kanan ke arah Ancol ataupun masuk ke tol kembali ke arah utara. Terima kasih.